Sudah hadir bersama kami dalam Jurnal Merah Putih, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Menteri, bagaimana sebenarnya arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat harmoni dan kerukunan di Indonesia? Iya, harmoni itu tidak diucapkan ya, tidak gampang dan tidak seperti membalik telapak tangan. Harmoni itu memerlukan keahlian tersendiri, dan harmoni itu juga mewujudkannya itu memerlukan semacam seni tersendiri ya, karena perlu ada strategi, perlu ada teknik-teknik tertentu, apalagi Indonesia yang pluralnya seperti ini. Nggak ada di kolom bumi ini, kolom langit ini negara yang seplural Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan suatu konsep harmoni yang bisa mencengangkan dunia ya, dunia Indonesia yang seplural seperti ini, tapi kok bisa mempersembahkan contoh perdamaian, contoh keharmonisan. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat fantastik lah kalau seperti itu. Nah, kita perlu ada mapping. Kami karena memang kan bukan baru saya di Kementerian Agama, pernah jadi wamen, pernah juga menjadi Ditjen Bimasi Islam ya. Jadi saya tahu mapping Indonesia itu seperti apa. Simpul-simpul persoalan apa yang berkaitan dengan harmoni ini, sedikit banyaknya saya sudah tahu, dan juga saya lama berkecimpung di BNPT ya, teroris sebagai ketua kelompok ahli. Jadi statistik perkembangan pertumbuhan dan apapun yang berkaitan dengan sumber-sumber konflik itu sedikit banyaknya kita sudah paham, dan kita pun juga belajar dari sejarah dan belajar sejarah bangsa-bangsa yang lain. Strateginya apa untuk menciptakan satu keharmonisan di dalam bangsa yang plural seperti ini. Dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan kesempatan sebagai Menteri Agama, nah kami bisa menerapkan apa yang kami anggap secara teoritis itu sangat tepat ya. Dulu kan kita hanya punya gagasan, wawasan, tapi yang menterinya bertanggung jawab untuk itu kan bukan kita kan. Kadang-kadang ada yang dikomodir, ada yang enggak. Nah sekarang ini kan kita yang menjadi pemegang kendali. Nah kami berangkat dari sebuah filosofi bahwa tanpa harmoni, tanpa kerukunan, kita nggak mungkin bisa merasakan hasil-hasil pembangunan seberhasil apapun ya kan. Tanpa kerukunan tidak ada kedamaian dan tidak ada kesejahteraan dan tidak ada harapan apapun yang kita bisa harapkan di Republik ini. Karena itu Presiden kita itu memandang penting, bahkan memasukkan faktor harmoni kerukunan sebagai salah satu faktor di antara cita-cita beliau ya kan. Dan apa yang kami lakukan? Pertama kami berangkat dari sebuah teori ya, bahwa tidak mungkin kita bisa merubah sebuah perilaku tanpa merubah sistem etos ya. Dan tidak mungkin bisa merubah satu etos tanpa merubah sistem logos. Tidak mungkin bisa merubah sistem logos tanpa meninjau sistem mitos atau teologi di situ kan. Nah, maka itu kami mencoba untuk mengembangkan, bukan menyelesaikan persoalan akibatnya, tetapi sebab yang menyebabkan akibat itu harus dirunut itu kan. Maka kami kembangkan di sini apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Apa yang disebut dengan trilogi kerukunan jilid 2 dan kurikulum cinta. Ya. Apa yang dimaksud dengan ekoteologi ya kan? Tidak mungkin akan ada semacam kedamaian yang sejati ya, yang tidak didukung oleh lingkungan hidup yang sehat ya kan. Jadi penyehatan lingkungan itu bagian dari upaya untuk menciptakan kedamaian. Kalau semuanya gersang, semuanya tandus, semuanya ya kita berhadapan dengan bencana dan sebagainya ya, itu tidak bisa menciptakan suatu ketenangan. Jadi secara simultan juga kita mengajak masyarakat ini untuk menciptakan penyehatan, penyegaran lingkungan. Nah, kita juga mengembangkan apa yang kami istilahkan dengan trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan ini, karena kami menganggap bahwa trilogi kerukunan yang pertama itu sudah selesai. We have no issues about that ya. Misalnya kan isu kerukunan pertama itu kerukunan internal antar umat beragama kan. Misalnya kalau dalam Islam NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah ada 60 lebih ormas Islam itu harus rukun secara internal. Kristen denominasinya itu misalnya ada lebih dari 300, harus juga rukun secara internal. Nah itu juga sudah tidak ada isu lagi. Kalaupun ada isu kasuistik, kita selesaikan secara kasuistik ya.
Nah, kemudian kerukunan antara umat beragama dengan agama yang lain, ya kan? Ya, itu juga sudah nggak ada isu. Insya Allah kita sudah menciptakan suatu hegemoni sosial yang luar biasa. Dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah juga sudah nggak ada isu. Okay. Nah, kami tentu tidak bisa mengisukan sesuatu yang tidak isus lagi kan. Maka kami mengupgrade. Nah, kami menciptakan apa yang kami istilahkan dengan trilogi kerukunan jilid 2. Berarti saat ini sudah masuk ke konsep trilogi kerukunan jilid 2 iya, ini ya, Pak mungkin Menteri? negara lain belum, tapi kita sudah mulai masuk. Pertama, kerukunan antara sesama umat manusia tanpa membedakan agamanya apa, tanpa membedakan etniknya, jenis kelaminnya, usianya berapa, ya bahkan tanpa membedakan warga negaranya apa. Bagaimana pandangan kemanusiaan kita itu dijunjung tinggi. Nah, itu juga secara tidak langsung akan menciptakan suatu kohesi sosial yang sangat mendasar, ya kan. Jangan melihat orang berbeda itu langsung asumsinya ada kebencian, ada kecurigaan. Nah, jadi kita ada kerukunan antara sesama umat manusia. Jadi kita tidak menganggap bahwa perbedaan antar agama itu adalah sebagai benteng yang memisahkan satu sama lain. Justru itu akan mengonfigurasikan diri kita itu sebagai suatu keindahan yang serta-merta bisa kita turun bareng, mengakomodir semua komponen yang ada dalam masyarakat kita kan. Itu karena isu yang pertama tadi, kerukunan antar sesama umat manusia. Kemudian antar umat manusia dengan lingkungan alam. Ya, saya melihat bahwa tidak mungkin kita bisa menciptakan pemeliharaan lingkungan dengan hanya menggunakan bahasa pemerintah, bahasa politik, bahasa birokrasi. Nah, kita anggap bahwa merusak lingkungan itu dosa, ya kan? Merawat lingkungan itu adalah pahala. Nah, jadi masyarakat itu akan terpana pandangannya, kalau begitu sedekah, menanam pohon itu sedekah, ya kan? Merusak lingkungan itu adalah dosa. Nah, kalau hanya pemerintah dengan bahasa hukum ini dilarang harus tanpa ada sanksinya, ya nggak berarti efektif. konsep trilogi kerukunan jilid 2 ini sudah diterapkan dan implementasinya juga sudah diterapkan di era kabinet Prabowo Bahkan Subianto. sudah mulai terasa kan, Pak? Iya, tadi Pak Menteri sempat menyinggung ada kurikulum berbasis cinta. Nanti akan kita bahas ini di segmen berikutnya, Pak Menteri. Bagaimana sebenarnya kurikulum berbasis cinta ini mendukung karakter bangsa? Tapi satu lagi, Mbak, itu kan baru dua tadi ya. Jadi kerukunan antara sesama umat manusia, kerukunan antara manusia dengan alam, dan yang ketiga adalah kerukunan ya antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi segitiga ini kan. Jadi man, nature, and God. Nah, segitiga ini harus terpatri menjadi satu kesatuan. Tanpa melibatkan Tuhan, ya nothing, ya kan. Nanti akan kita bahas itu selengkapnya, Pak Menteri, setelah jeda. Dan saudara tetap bersama kami di Jurnal Merah Putih. Saudara, Anda masih bersama kami di Jurnal Merah Putih, masih berdialog bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar. Tadi sempat menyinggung sudah mengimplementasikan konsep trilogi kerukunan jilid 2. Lalu tadi Pak Menteri juga sempat menyinggung ada kurikulum berbasis cinta. Yang ingin saya tanyakan, Pak Menteri, bagaimana kurikulum berbasis cinta ini mendukung karakter bangsa? Tadi sempat menyinggung ada semacam segitiga gitu ya, tidak hanya manusia dengan manusia, manusia dengan alam, tetapi juga dengan Tuhan. Ini bagaimana, Pak Menteri? Nah, negara kita ini kan negara religius, ya kan, negara Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu ternyata sangat efektif ya, dengan menggunakan bahasa agama untuk menciptakan satu kesadaran berlingkungan hidup, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran untuk loyal terhadap pemimpin, dan kesadaran untuk loyal terhadap sistem hukum. Ternyata bahasa agama itu sangat efektif gitu ya. Jadi saya semakin sadar sekarang ini bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakatnya sangat religius, dan apabila kita menggunakan bahasa agama di dalam menggolkan suatu konsep pembangunan, itu lebih mudah diterima masyarakat kita daripada menggunakan bahasa-bahasa kering, bahasa-bahasa birokrasi, bahasa hukum. Dan ternyata percobaan-percobaan kami di dalam masyarakat itu ya mendukung loyalitas masyarakat kepada pemerintah dan kepada konsep-konsep pembangunan dengan menggunakan bahasa agama itu sangat efektif. Nah, kemudian soal ekoteologi tadi sempat Pak Menteri singgung juga. Mengapa ekoteologi dan keberlanjutan ini menjadi sebuah agenda yang penting Kementerian Agama saat ini? Ya, kan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu persoalan hanya menyelesaikan akibatnya. Tapi sebab yang menyebabkan akibat itu muncul itu juga harus diurunut ke situ kan. Tidak bisa kita menjernihkan air di hilir.
penjernihannya itu harus mulai dari hulu ya kan. Nah ekoteologi itu kan kalau kita bicara tentang agama ada 3 hal. Seperti yang saya sebutkan kan, agama itu pasti kita mulai dari mitosnya. Myth itu bahasa Inggrisnya itu artinya keyakinan, kepercayaan. Dari mitos ini nanti lahirlah apa yang disebut dengan logos. Logos itu adalah artikulasi dari akidah itu di dalam bahasa konsepnya, misalnya syariah gitu ya. Artikulasi dari logos ini menjadi sebuah etos. Syariah menjadi suatu fikih, menjadi suatu praktikal. Nah, jadi komprehensif ya kan. Karena kalau kita hanya menyelesaikan aspek etosnya, tidak menyentuh logosnya, apalagi tidak menyentuh mitosnya, itu nggak mungkin. Hanya kambuh satu tahun, oke, muncul lagi berikutnya. Nah kita akan simptomnya itu, basicnya, penyebab permasalahan itu yang harus kita selesaikan. Nah ini yang kita lakukan, dan alhamdulillah sangat strategis, sangat efektif ya kan. Nah, kemudian kita sering berbicara tentang cinta ya. Di mana-mana orang cinta, ulama bicara tentang cinta, pendeta, pastor tentang cinta. Siapapun bicara tentang cinta, tetapi nggak terukur, unmeasurable. Nah, bagaimana supaya cinta itu bisa diukur? Kita kurikulumkan ya kan. Kalau kurikulum itu kan tertancap di dalam materi-materi ajar. Penanaman kurikulum cinta ini, jangankan antar sesama, pohon pun dicintai kan. Ada konsep tatuan hasi dalam agama Hindu dan Buddha kan. Engkau adalah aku adalah engkau. Ketika aku memberikan sesuatu kepadamu, aku nggak pernah menyesal, karena yang aku berikan adalah engkau. Yang aku berikan adalah aku, engkau adalah aku kan. Nah sekarang kita upgrade, wahai tumbuh-tumbuhan, kembang, engkau adalah aku. Kalau kamu lapar, seperti kalau saya lapar juga, jadi saya harus siram engkau supaya engkau tumbuh subur. Wahai sungai, aku tidak suka yang kotor, kamu juga nggak boleh kotor ya. Sungai, kamu nggak boleh menjadi tong sampah umum, kamu juga nggak boleh menjadi WC umum. Maka penanaman rasa cinta terhadap sungai, ya tumbuh-tumbuhan, kucing, apalagi sesama manusia. Nah itu kurikulum cinta, Pak. Berarti kurikulum berbasis cinta ini bisa dipastikan bisa membentuk karakter anak bangsa yang baik-baik. Itulah yang Pancasila sesungguhnya. Ya, Pak Menteri, kalau kita lihat dengan meningkatnya dinamika global saat ini ya, sebenarnya bagaimana posisi Kementerian Agama dalam mendukung peran Presiden Prabowo Subianto menciptakan perdamaian dunia? Tadi sempat di awal Pak Menteri singgung juga soal perdamaian dunia ini. Ya, saya kagum terhadap beliau ya. Dan maka itu saya juga tertarik ya untuk membantu beliau ya dengan penuh kesungguhan hati ya. Karena saya menganggap visinya beliau itu adalah sama dengan visi saya secara pribadi ya. Setiap orang kan punya prinsip ya. Prinsip saya juga adalah ya bagaimana menciptakan harmoni antar sesama ya kan. Nah Pak Prabowo mengekspos gagasan-gagasannya itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi dunia internasional. Maka itu Kementerian Agama juga, begitu Pak Presiden mendapatkan apresiasi yang luar biasa di UN, United Nations itu, kami langsung rapat ya, membagi 4 UIN Alaudi Makassar, ayo seminar internasional, bagaimana menciptakan suatu, memproaktifi apa yang distatementkan Pak Prabowo di UN yang mendapatkan viral itu kan. Nah, jangan sampai nanti Presiden menyampaikan seperti itu, tapi kontennya belum, kita nggak proaktif mengisinya kan. Nah habis itu ke Medan kemarin, sebagai negara serumpun kawasan Asia Tenggara ini, ya apalagi Islam itu kan 1/5 jumlah penduduk Islam itu ada di kawasan Asia Tenggara, apalagi Indonesia kan. Nah kita akan membangun sebuah kebersamaan di kawasan ini, karena tidak mungkin kita bisa menciptakan suatu hegemoni global tanpa menciptakan kawasan-kawasan yang sehat, yang integrated ya kan. Nah seminar di UIN Sumatera Utara. Nah besok seminarnya di Surabaya, UIN Surabaya. Kita akan memperkenalkan konten Islam moderat Indonesia itu seperti apa. Jawa Timur kan banyak pesantrennya ya. Nah kita akan memperkenalkan bahwa kearifan lokal berpadu dengan kearifan universal agama-agama yang ada di Indonesia itu luar biasa. Nah, seminar yang keempat nanti kita rumuskan dari 3 konsep ini di UIN Jakarta. Nanti kita serahkan ke Kemenlu. Ini loh terjemahan kami, apa yang distatementkan oleh Pak Prabowo di forum internasional itu.
Karena jangan sampai nanti presiden kita yang menciptakan suatu gagasan, Turki, Saudi Arabia, Mesir, ya mengambil alih kan. Kenapa? Karena mereka lebih siap. Nah sekarang supaya kita tidak hanya memberikan satu statement global, kita juga harus mengisi apa muatan-muatan dari statement Pak Prabowo itu. Dan intinya kan sama seperti yang kita diskusikan sekarang ini, bagaimana menciptakan harmoni secara global ya kan. Jadi ini Pak Presiden kita ini luar biasa ya, diterima semua pihak. Nah karena itu apa yang disampaikan oleh beliau itu tanggung jawab kita semuanya sebagai para pembantunya untuk mengartikulasikan apa yang distatementkan Presiden kita. Dan itu seiring dan seirama dengan visi Kementerian Agama Artinya Kementerian untuk menciptakan Agama, keharmonisan. Iya, artinya Kementerian Agama sangat mendukung penuh peran Pak Presiden Prabowo dalam menciptakan perdamaian dunia ini. Soal diplomasi keagamaan Indonesia, nanti akan kita bahas ini ya, Pak Menteri, di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, saudara, di Jurnal Merah Putih. Masih di Jurnal Merah Putih bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar. Tadi sudah menjelaskan bagaimana Kementerian Agama posisinya dalam mendukung peran Presiden Prabowo dalam menciptakan perdamaian dunia. Pak Menteri, apa saja sebenarnya yang menjadi peran diplomasi keagamaan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Begini Pak, prinsip kami di Kementerian Agama, kita tidak boleh menjadi konsumen pemikiran global. Kita harus menjadi produsen. Presiden kita memproduksi suatu gagasan. Ya, maka kita harus menindaklanjuti dalam bentuk gagasan-gagasan yang lebih detail, membreakdown apa yang distatementkan Bapak. Maka itu saya juga bersyukur ya kemarin diundang khusus oleh Paus Leo XIV ya kan. Saya juga bersyukur betul itu. Mungkin karena pengaruh numpang wibawanya Pak Prabowo ya. Di antara semua pemimpin agama yang ada seluruh dunia ya, Menteri Agama yang diminta untuk mendampingi Paus di situ ya. Kemudian juga duduk bareng di depan. Dan deklarasi yang ada ditandatangani di Vatikan banyak tuh puluhan. Yang ditindaklanjuti pertama bukannya diplomasi Abu Dhabi, diplomat apa namanya itu deklarasi Abu Dhabi, tapi yang ditindaklanjuti oleh Paus Leo ini adalah apa yang distatementkan kita bersama Paus Fransiskus. Anda ikut dulu kan di sini ketika Paus Fransiskus itu ada deklarasi Istiqlal, saya sendiri yang datang dengan Paus yang mendiang Paus Fransiskus, dan itu yang akan ditindaklanjuti. Desember besok ini ada tim dari Vatikan untuk menindaklanjuti deklarasi Istiqlal. Ada 3 poin yang kita akan bahas nanti. Pertama adalah bagaimana menggunakan bahasa agama untuk memelihara lingkungan. Persis sama dengan bunyinya deklarasi Istiqlal kan. Yang kedua bagaimana mencegah, memproteksi dehumanisasi melalui peperangan dan sebagainya melalui diplomasi agama. Dan yang ketiga, ini juga saya tertarik ini, perkembangan IT ini termasuk artificial intelligence ini harus mendapatkan bimbingan direction daripada moral keagamaan, moral spiritualitas. Nah, karena IT tanpa direction daripada moral spiritual itu nanti bisa juga mengarah kepada dehumanisasi kan. Nah, ini kita akan tindak lanjuti. Jadi ini satu bukti bahwa Indonesia itu Kementerian Agama itu mendapatkan apresiasi secara global karena konsepnya yang dijadikan patokan untuk memandu seluruh umat beragama di seluruh agama di dunia ini ya kan. Iya. Kalau soal strategi tadi kan Pak Menteri sudah menyinggung beberapa strategi yang sudah dilakukan Kementerian Agama. Kalau tidak ada harmoni mungkin kita tidak bisa merasakan hasil pembangunan nasional begitu ya Pak Menteri. Sebenarnya ada lagi tidak strategi khusus yang dilakukan oleh Kemenak memastikan Indonesia ini tetap rukun? Kalau kita lihat sekarang dalam era digital yang penuh disrupsi, polarisasi, Pak Menteri. Bagaimana bisa merukunkan dunia kalau kita sendiri nggak rukun? Modal utama untuk merukunkan dunia adalah kita harus rukun dulu. Indonesia nggak bisa menawarkan konsep seperti yang ditawarkan Bapak Presiden kita kalau kita sendiri juga berantakan dalam negeri. Maka tanggung jawab Kementerian Agama ini luar biasa. Selain harus mengamankan, merawat kerukunan harmoni internal sebagai warga bangsa Indonesia, selanjutnya nanti juga kita akan mempersiapkan bagaimana konsep kita ke depan untuk menciptakan harmoni secara global internasional. Dan alhamdulillah tanda-tanda ke arah itu ada. Gayung bersambut apa yang distatementkan dengan Pak Prabowo itu juga pada saat yang bersamaan jalan ya. Pak Prabowo juga mengunjungi beberapa negara-negara Timur Tengah kan. Saya ikuti juga di beberapa kunjungan Bapak Presiden.
dan semua kepala negara yang dikunjungi itu memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden. Saya mendampingi beliau ketika diterima di MBS ya, di Saudi Arabia. Saya juga mendampingi ketika dia di Jordan. Luar biasa. Gagasan-gagasan Pak Presiden itu sangat diapresiasi oleh mereka. Terakhir Pak Menteri, apa yang jadi pesan Menteri Agama bagi masyarakat ini dalam menjaga harmoni menuju Indonesia Emas 2045? Yang pertama kita harus bersyukur. Sekali lagi, ini kata kerja yang paling bagus, kita harus bersyukur. Banyak negara yang sekarang termasuk negara gagal tidak bisa nyala listriknya di siang hari, nggak sanggup bayar kan. Ya, bahkan pegawainya tidak sanggup dibayar semuanya. Ada lagi diplomasi tarik sebagian karena tidak bisa membayar semuanya. Kita malah justru kontra sebaliknya kan. Ada sekolah gratis namanya sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada pemberian makanan bergizi gratis, kemudian juga ada koperasi merah putih, kemudian juga ada cek kesehatan gratis, bahkan pengobatan gratis. Setiap ada bencana dan sebagainya ya, kecelakaan, ada BNPB langsung spontanitas mempersiapkan bagaimana bangsa kita tidak terlantar. Dan juga guru, nasib guru, saya kira dalam beberapa dekade terakhir inilah paling banyak mendapatkan, Presiden sangat memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Jadi ini saya kira, ini patut disyukuri, patut diapresiasi ya. Nah, saya minta kepada segenap warga bangsa masyarakat Indonesia beri kesempatan kepada kami, kepada Bapak Presiden kita, ini baru 1 tahun loh ya. Dan apa yang dilakukan walaupun baru 1 tahun itu sudah mampu mencengangkan dunia. Saya bukan memuji beliau di sini, tetapi kita lihat di media sosial internasional ya kan. Kalau negeri ini kacau, investor mana mau masuk? Iya. Mereka itu ramai, banyak sekali investor mau masuk di sini karena kan paling aman. Negeri yang paling safe sekarang ini, stabilitas politiknya oke, stabilitas ekonominya juga oke ya kan. Jadi investor juga otomatis masuk. Coba kita lihat negara-negara yang rawan kerukunannya tidak tercipta, nggak ada investor mau masuk gitu kan. Baik. Jadi inilah Kementerian Agama bertanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan, kerukunan ya internal sebagai warga bangsa Indonesia, dan pada asalnya juga nanti berkontribusi untuk menciptakan kedamaian kawasan Asia Tenggara ya kan. Kemudian dari situ nanti kita berpikir tentang dunia global tuh. Iya, berarti memang fokus mendukung penuh astacita ini dalam khususnya pada aspek harmoni. Benar. Ini ya, moderasi beragama dan juga penguatan ekosistem pelayanan keagamaan ini ya Pak Menteri. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan saudara, demikian dialog kami bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jurnal Merah Putih kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.